Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin sering, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang kita hadapi. Kali ini sob, saya ingin membahas mengenai aplikasi hukum tindakan. Saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah nonton video ini, sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, saya mohon subscribe dulu dan kemudian nyalakan tombol lonceng supaya tahu kalau ada video-video baru di RTD Channel. Dan ingat-ingat juga bahwa video baru di RTD Channel ini nggak cuman video panjang aja, tapi ada video-video pendek atau short video yang sehari 2 kali tayangnya. Di jam 1 siang dan jam 8 malam. Oke sob, kalau mau tahu lebih detail mengenai hukum tindakan, nonton video sebelumnya ya. Kali ini saya ingin sharing mengenai aplikasi dari hukum tindakan. Saya mulai dari yang pertama. Aplikasi dari hukum tindakan yang pertama adalah menyadari tindakan di level jiwa. Ini lebih mudah kita lakukan ya, karena ya orang-orang biasa seperti kita ini yang tidak punya kualitas sebagai seorang master untuk menyadari tindakan di level ruh itu agak sedikit lebih sulit, harus kita biasakan dan tidak sebegitu mudahnya karena harus tahu detail-detailnya. Itu sangat halus, tapi bisa aja. Beberapa sobat RTD malah sudah nyampe ke sana ya. Nah, orang-orang biasa seperti kita mulai dari menyadari tindakan di level jiwa. Tindakan di level jiwa ini lebih mudah kita pahami karena ini sering kita alami. Kita tentu saja sering alami bahwa diri kita suka egois. Saya pribadi nih suka egois. Itulah kerja dari jiwa ego yang mau menang sendiri. Kadang suka pengen sesuatu. Itulah kerja jiwa keinginan yang secara random bisa mau ini atau itu di waktu yang gak jelas. Dan dibantu oleh jiwa amarah, maka keinginan kita berasa harus terpenuhi. Kolaborasi juga dengan jiwa ego akan buat kita jadi makhluk penguasa dunia. Malah bisa lebih buas loh sob daripada binatang. Kalau sadar sih alhamdulillah ya. Untuk menyadari, coba sering-sering bersantai, lakukan relaksasi energi. Jadi nggak cuma santai, tapi juga bisa lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa lebih mengamati diri sendiri. Lebih tahu detail-detail yang ada pada diri kita ini. Bisa tahu kalau dalam jiwa tak hanya ada diri palsu loh sob. Nggak cuma ada ego, amarah, serta keinginan. Tapi ada juga diri sejati. Yaitu jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Jika kita bisa hidup pada kesadaran jiwa tenang, maka kita akan bisa lebih mudah mengamati kerja dari lapisan-lapisan jiwa kita. Dan kita juga harus tahu ya, ingat bahwa diri kita ini, yang jiwa ini hanya bisa hidup kalau ada input, ada backup energi dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sering juga bagian tersebut disebut sebagai ruh atau atman mungkin ya. Bahasa Inggrisnya spirit. Nah, aplikasi hukum tindakan yang kedua adalah menyadari tindakan di level pikiran. Ini yang lebih banyak didoktrinkan kepada kita, tapi sayang kita tidak diajarkan dengan jelas bagaimana caranya. Oke lah ya, tapi jadi bingung saya nih, karena seringkali disuruh berpikir dan mengatur pikiran, tapi kita tak diajarkan bagaimana cara untuk bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibanding pikiran. Karena kalau berada pada kesadaran jiwa, ini lebih dalam dibandingkan pikiran ya. Itu salah satu cara menyadari pikiran dan kemudian melampauinya. Baru kemudian pikiran mau diatur dan diarahkan. Kalau nggak gitu, gimana
cara mau mengatur pikiran. Susah sekali. Bingung jadinya saya. Sering juga disuruh melawan pikiran. Nah, ini lebih repot. Padahal bila pikiran dilawan, maka dia akan melawan balik dengan lebih keras. Akan habiskan waktu dan energi kita, sob. Jika kita bisa alami kebangkitan spiritual dan kesadaran bisa masuk pada jiwa tenang, pikiran jadi lebih mudah untuk diamati. Apa saja sih tindakan atau gerakan dari pikiran? Kita bisa ketahui. Kita juga akan bisa tahu apa saja input dari lapisan jiwa ke pikiran. Akhirnya, tindakan kita di level fisik jadi bisa lebih mudah diatur dengan lebih baik. Spontanitas itu perlu. Spontanitas fisik perlu itu. Tapi alangkah lebih baiknya jika itu dilakukan dalam kesadaran jiwa tenang ya sob. Selanjutnya aplikasi hukum tindakan yang ketiga. Mengarahkan fisik. Untuk mengarahkan fisik, ini tentunya kita sudah sering lakukan ya. Tapi baru tahu sekarang sob, saya pribadi. Tepatnya baru sadar dan mengalami bahwa semua tindakan di fisik ini sangat dipengaruhi oleh tindakan di level ruh dan jiwa. Oke lah, kita sebagai manusia biasa ini ya, lebih baik dimulai dulu dari jiwanya kan ya. Jadi marilah kita arahkan fisik dengan kesadaran jiwa, agar pikiran juga jadi lebih mudah diatur. Baru kemudian kita bisa lebih rapi dan terarah dalam mengarahkan tindakan fisik kita. Di sini diperlukan latihan, sob. Latihan di level fisik. Karena sebagian yang kita butuhkan ketika hidup di dunia fisik ini yang materialistik adalah sesuatu yang bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dicium, bisa dilihat oleh mata kita ini. Makanan dari jiwa adalah ruh dan gizi bagi fisik kita sebagian juga diperoleh dari makanan. Jadi setelah berdoa, bermeditasi, mengarahkan energi untuk jiwa serta pikiran, sekarang ayo kita bergerak. Nggak cuma rebahan aja loh ya. Nggak cuma duduk, mengarahkan energi, terus gitu aja. Enggak. Kita juga butuh untuk menggerakkan fisik. Supaya gerakan energi dari kedalaman diri juga lebih bisa termanifestasikan di dunia fisik kita ini, sob. Yang selanjutnya aplikasi hukum tindakan yang keempat. Melatih fisik. Banyak para pembelajar spiritual yang merupakan fisiknya. Berusaha mati-matian melatih pikiran dan jiwa, tapi terlewat untuk melatih fisik. Ini terjadi pada saya sendiri, sob. Waktu awal-awal belajar spiritual secara baik dan benar ya. Bukan otodidak. Bukan hanya random belajar sana sini saja. Saya lupa tuh melatih fisik saya. Hanya jiwa, pikiran yang saya latih. Akhirnya ya memang karena kualitas saya kurang juga ya. Akhirnya energi itu jadi lebih lama dan lebih sukar untuk termanifestasikan di level dunia dimensi 3 atau dunia fisik atau dunia materialistik ini. Padahal ketika kita masih hidup di bumi nih sob, fisik adalah kendaraan kita. Jadi jangan lupa diperhatikan juga ya fisiknya. Saya selalu mengingat ini sob. Masih diperlukan latihan fisik. Sebab semua tindakan kita di level pikiran serta jiwa, manfaatnya bisa juga dirasakan maksimal di dimensi materialistik ini. Manakala fisik juga ikut terlibat sob. Gerakan fisikmu sedikit saja, maka manifestasi energi di level dunia akan lebih mudah terjadi. Latih dan gerakkan fisikmu, maka manifestasi doa kita akan lebih cepat mewujud. Amin. Ini pendapat pribadi saya aja sob. Bagi saya yang seorang muslim, koneksi saya dengan Tuhan adalah privat dan terjadi setiap saat dalam pikiran serta jiwa. Tapi sholat tetap saya butuhkan. Karena fisik saya juga ingin ikut terlibat pada proses koneksi ilahiyah yang terjadi ketika itu. Yang terjadi setiap saat. Dia juga ingin ikut terlibat. Jadi
Buat saya pribadi, ini karena mungkin kualitas saya yang kurang ya. Selain bermakrifat, kita harus selalu melatih syariatnya, harus selalu melakukan tarekahnya. Ini pendapat pribadi saya aja ya sob ya, bukan mewakili golongan atau keilmuan saya. Nah sekarang aplikasi hukum tindakan yang kelima, menyadari aset untuk tindakan. Jika kita bisa bertindak dengan memanfaatkan seluruh aset yang kita miliki, maka niscaya hidup akan lebih baik. Ya percaya, saya juga percaya sih ya. Apa saja sih aset yang ada dalam diri kita yang suka lupa kita pakai untuk bertindak? Apa aja coba sob? Yang pertama nih, energi spiritual dari percikan cahaya Tuhan bisa diaktifkan dengan alami kebangkitan spiritual. Kemudian yang kedua ada lapisan jiwa kita sob. Di lapisan jiwa itu ada satu, diri sejati yang anggotanya adalah jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian yang ketiga ada jiwa tenang. Terus yang ketiga ada diri palsu. Diri palsu ini anggotanya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Kemudian ada perasaan. Apa sih perasaan ini? Perasaan ini adalah ekspresi dari lapisan-lapisan jiwa yang tadi yang di poin sebelumnya itu. Kemudian ada pikiran, nah itu sudah sering. Dan yang paling sering adalah aset, ya fisik kita ini, serta organ-organ yang di dalamnya. Itu aset-aset yang ada dalam diri kita sob. Buat yang belajar spiritual, pastinya tahu kalau semua aset itu menjadi tak berguna bila kita tak bisa masuk dalam kesadaran yang tepat. Bukan jadi aset malahan ya, tapi dianggap lawan yang harus dijauhi. Bukan membantu, tapi malah jadi musuh yang menghambat kita. Ingat-ingat nih sob, saya pribadi selalu ingat ini. Api itu bisa membakar dan berbahaya. Tapi kalau tahu caranya, api itu bisa digunakan untuk membuat masakan yang lezat. Yang membuat fisik kita ini jadi senang sob. Selanjutnya aplikasi hukum tindakan yang keenam. Menggunakan aset dan bertindak. Sebelumnya kita sudah tahu ya aset diri kita itu apa aja kan ya. Nah untuk bisa memanfaatkannya maka kita harus masuk dulu dalam kesadaran yang lebih dalam dari logika. Minimal pada kesadaran jiwa tenang lah ya. Kalau mau lebih cepat sobat bisa gunakan teknik relaksasi energi. Ini bisa bawa sobat lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kemudian amati sob, diri kita sendiri. Makin lama yang teramati bukan hanya fisik aja sob. Bukan fisik yang di luar ini juga. Tapi perasaan juga bisa diamati. Mulai bisa terlihat tuh lintasan-lintasan pikiran. Dan bahkan lama-kelamaan lapisan jiwa terutama diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan akan juga bisa mulai kelihatan dalam pengamatan kita sob. Ini adalah salah satu cara untuk mengawali. Karena dengan mengamati, sebenarnya kita juga bisa tahu apa aja yang sedang terjadi dengan aset-aset yang ada dalam diri kita. Jiwa amarah di pagi hari bisa menjadi semangat yang positif bila kita tenang ya. Jiwa ego yang diatur dalam tenang bisa menjadi mesin untuk memenangkan pertempuran sob. Dan jiwa keinginan yang terkendali adalah sebuah pendorong untuk hidup yang lebih bermanfaat untuk sekitar kita sob. Nah aplikasi hukum tindakan yang ketujuh, yang terakhir nih. Belajar bertindak dari masternya sob. Sebagai manusia yang memiliki kelengkapan yang begitu canggih, luar biasa, tapi juga rumit dan nyusahin bagi yang gak mau belajar ya. Maka kita bisa belajar dari ahlinya sob. Bagaimana menggunakan semua aset yang ada dalam diri kita. Baik itu energi spiritual dari percikan cahaya Tuhan, ruh atau spirit atau atman tadi. Ataupun energi
jiwa yang berasal dari lapisan-lapisan jiwa, serta kekuatan pikiran dari bagian pikiran tentunya ya. Ini adalah cara curang untuk hidup, sob. Ini adalah cheat code. Ya, cheat code kayak kalau kita sedang main game itu loh, sob. Tapi cheat code ini bisa kita pakai ketika sedang bermain dalam sandiwara kehidupan. Niatkan untuk memasrahkan semuanya. Dan ingatlah bahwa tiada daya dan upaya kita sebagai manusia tanpa dorongan kekuatan atau energi dari Tuhan. La haula wa la quwata illa billah. Lewati fisik sampai lebih masuk lagi ke dalam, ketemu pikiran. Lampaui logika, susuri kedalaman diri palsu. Masuklah ke dalam lapisan kesadaran jiwa tenang, sob. Diam dan amati. Pasrah total bagi logika adalah saat dimana kita benar-benar terjepit dalam masalah yang besar. Semua cara sudah dipakai dan dilakukan, tapi tetap saja kita terjepit nih. Hampir kalah, menjelang kematian lah istilahnya ya. Dalam kesadaran jiwa tenang, biasanya akan ada sesuatu yang baru dalam pengamatan kita, sob. Sesuatu yang baru itu mengambil alih semua. Tapi syukurlah, puji Tuhan kita masih diizinkan untuk hadir sebagai pengamat. Dia mengambil alih mulut kita. Dia siapa ya? Mulut kita akhirnya mengeluarkan perkataan yang luar biasa bijaksana. Dia mengambil alih tindakan kita, sehingga kita bertindak secara otomatis, melangkah ke sebuah arah yang tak terpikir sebelumnya. Bahkan, dia memunculkan energi yang membuat alam semesta bergerak, memunculkan sebuah keajaiban, sesuatu yang di luar logika kita. Beruntung bila kita bisa melihat ahlinya bertindak, bekerja melalui diri kita, membuat sesuatu yang beyond our imagination. Ini cocoknya back soundnya lagunya Dewa yang judulnya Satu, sob. Nah, itu aja aplikasi dari hukum tindakan. Saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah nonton dari tadi sampai sekarang. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Jangan lupa nonton hukum energi alam semesta yang berikutnya ya, sob. Nanti di hari Selasa, di video selanjutnya ada aplikasi, saya akan sharing mengenai hukum alam semesta yang berikutnya. Apa itu? Coba tunggu video selanjutnya. Gitu aja, sob, biar nggak kepanjangan videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.